Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini takdir dari 3 jenderal lulusan Akademi Militer tahun 1992. Kini, Arbituren atau lulusan Akademi Militer tahun 1992 sudah 3 orang yang menyandang jabatan bintang 2. Mereka yaitu Maijen TNI Maruli Simajuntak umur 51 tahun, Maijen TNI Richard Tampu Bolon umur 52 tahun, dan Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo dengan umur 50 tahun. Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo segera mendapatkan promosi Mayor Jenderal dengan jabatan barunya sebagai Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad di Goa, Sulawesi Selatan. Promosi Brigjen Kunto Arif Wibowo berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/540/6 Romawi/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Di antara 2 rekannya tersebut, Maruli Simajuntak seperti lari sendirian. Sejak awal Desember 2018, beliau sudah menyandang pangkat Mayor Jenderal dengan jabatan sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres. Artinya, hanya dalam rentan waktu 26 tahun, ia bisa memperoleh pangkat bintang 2. Jika dibagi dengan 8 pangkat sejak Letnan 2 hingga Mayor Jenderal, maka rata-rata 1 pangkat yang diraih oleh Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak sekitar 3,25 tahun. Sesuatu yang membanggakan. Kini, jabatan kedua untuk pangkat Mayor Jenderal yaitu ketika Maruli Simajuntak menjabat sebagai Panglima Kodam Udayana di Bali, terhitung mulai akhir November 2020. Beliau menjadi Rising Star di Arbituren 1992. Terbang tinggi meninggalkan rekan-rekannya. Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak dapat menyamai seniornya, yakni di Arbituren Akmil tahun 1990 dan Arbituren Akmil 1991. Terutama lulusan terbaik Akmil 1990, yakni Mayor Jenderal TNI Inyoman Kantiasa, umur 54 tahun, maupun lulusan terbaik Akmil tahun 1991, yakni Mayor Jenderal TNI Teguh Pujo Rumekso dengan umur 53 tahun. Bahkan hingga kini, Mayor Jenderal Teguh Pujo Rumekso belum sempat menjadi Panglima Kodam. 2 jabatan bintang 2-nya, yakni sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Angkatan Darat, dan kini beliau juga menjabat sebagai Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat. Sedangkan Mayor Jenderal Kantiasa, bintang 2-nya dicapai ketika dia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, dan kini pula beliau menjabat sebagai Panglima Kodam Cendrawasih sejak akhir Agustus tahun 2020 yang lalu. Selain nama Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak dari Arbituren Akmil tahun 1992, Mayor Jenderal TNI Richard Tampu Bolon juga dapat mendekati prestasi Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak. Jenderal dengan nama lengkap Richard Horjata Ruli Tampu Bolon pada pertengahan Desember tahun 2019 naik pangkat menjadi Mayor Jenderal dengan jabatan sebagai Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Kogab Wilhan 1. Artinya, Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak 1 tahun lebih dulu menyandang Mayor Jenderal daripada Mayor Jenderal TNI Richard Tampu Bolon. Kemudian pada akhir Juli tahun 2020, Mayor Jenderal TNI Richard Tampu Bolon menjabat sebagai Komandan Komando Operasi Khusus atau Kopsus TNI, sebuah lembaga yang baru dibentuk pada bulan Juli 2019. Beliau menggantikan Mayor Jenderal TNI Rosade yang pensiun. Komando Operasi Khusus atau Kopsus TNI merupakan badan pelaksana pusat yang secara struktur komando langsung berada di bawah Panglima TNI, sehingga pasukan khusus dari 3 matra, yakni Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara, standby di Mabes TNI. Dan kini, 2,5 tahun setelah Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak menyandang bintang 2, Kunto Arif Wibowo dapat menyamai prestasi dari Maruli Simajuntak untuk menjabat sebagai Jenderal bintang 2. Beliau barusan dilantik menjadi Panglima Divisi 3 Kostrad. Kunto Arif Wibowo merupakan anak dari mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno.
Posisi Panglima Divisi 3 Kostrad ini kalah bergengsi daripada Panglima Divisi 1, apalagi Panglima Divisi 2 Kostrad. Sebab Divisi 3 Kostrad ini baru dibentuk dan satuannya belum lengkap. Misalnya, belum memiliki batalion seni tempur atau Yonsipur dan batalion kavaleri atau Yonkav sebagai satuan bantuan tempur atau Satbanpur. Satbanpur lainnya seperti batalion artileri Medan atau Yon Armet 6 dan artileri pertahanan udara atau Yon Arhanud 16 mengambil alih komando pengendalian atau Kodal dari Kodam Hasanuddin. Brigade Infanteri atau Brigif 20 dari Kodam Cendrawasih ke Divisi 3 Kostrad, termasuk Brigif Para Rider 3 dari Divisi 1 Kostrad ke Divisi 3 Kostrad beserta 3 Yonif lainnya. Di antara 3 Divisi Kostrad, Divisi 2 memiliki jumlah satuan yang lebih banyak daripada Divisi 1, apalagi Divisi 3. Baik Mayor Jenderal Maruli Simajuntak, Mayor Jenderal Richard Tampu Bolon, maupun Brigadir Jenderal Kunto Arifibowo merupakan Korps Infanteri di Arbituren tahun 1992. Mereka adalah penjuru bagi Arbituren Akmil 1992 yang mengawali menjadi Jenderal Bintang 2, kurang dari 29 sampai 30 tahun masa dinas perwira. Namun, tidak ada yang tahu tentang takdir mereka sejak awal menjadi Taruna Akmil di Magelang dan perjalanan ke depannya, termasuk apa keinginan dari takdir mereka. Ketiganya menempuh jalan karir militer yang memang berbeda. Mereka punya jalan masing-masing yang melatar belakangi napak tilas karirnya. Ketiganya berupaya untuk menempuh jalan terbaik dalam perjalanan hidupnya di dunia militer yang sangat keras. Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak dan Mayor Jenderal TNI Richard Tampu Bolon harus berdarah-darah untuk bisa bergabung dengan Komando Pasukan Khusus. Memang, saat lulus Taruna, mereka bukan ranking 3 besar. Namun dalam perkembangan di lapangan, mereka punya takdir yang cukup baik daripada 2 lulusan terbaik Akmil tahun 1992, yakni Brigadir Jenderal TNI Erwin Jatniko, 52 tahun, dari Korps Kavaleri yang merupakan penerima Adi Makayasa, dan Brigadir Jenderal TNI Adi Surafirdaus Tarigan, umur 52 tahun, dari Korps Seni yang merupakan penerima Trisakti Wiratama. Brigadir Jenderal TNI Erwin Jatniko kini mendampingi Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak sebagai Inspektur Kodam Udayana, sedangkan Brigadir Jenderal TNI Adi Surafirdaus Tarigan saat ini menjabat sebagai Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran atau WAASRENA Kepala Staf TNI Angkatan Darat Bidang Pengendalian. Keduanya baru 1 tahun menjadi Brigadir Jenderal. Dari keseluruhan Arbituren Akmil 1992 yang menghasilkan 274 perwira dari 7 korps, yakni Infanteri 166 perwira, Kavaleri 5 perwira, Armet 25 perwira, Arhanud 22 perwira, Seni 33 perwira, Perhubungan dan Komunikasi Elektro 12 perwira, dan Peralatan serta Materi 11 perwira. Dari jumlah itu, sekitar 13% sudah menjadi perwira tinggi atau pati. 3 orang menjadi mayor jenderal dan 32 lainnya menjadi brigadir jenderal. Selebihnya, mayoritas masih menyandang pangkat kolonel. Apalagi dengan adanya kebijakan yang baru, semuanya bisa mengikuti seskoat, maka mayoritas berpangkat kolonel. Umumnya, hanya sekitar 20% saja yang bisa menjadi perwira tinggi dari Arbituren Akmil. Seperti piramida, makin ke atas makin mengecil, sehingga masih ada sekitar 7% lagi dari para kolonel tersebut yang akan menyusul menjadi perwira tinggi. Narasi dalam tayangan ini ditulis oleh wartawan senior Republika, Selamat Ginting. Itulah Rising Star Arbituren Akmil tahun 1992. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.